sih itu dia benar apa enggak. Ya aku yakin sih dia selingkuh. Tapi kamu pernah nanya nggak ke suami kamu? Ya karena aku gak suka kalau ditanya. Tapi kamu punya bukti nggak? Punya, ada chat yang agak aneh gitu kan untuk suami aku gitu dari nomor lain gitu. Itu udah berlangsung lama. Kayaknya sih, tapi lalu aku baru ketahuan sekarang sama aku gitu. Perasaan kamu kayak gimana tuh waktu pas tahu? Yang mau sih sampai sekarang juga kayak pengen pisah aja. Jangan, kan kamu punya anak, kasihan sama anak kamu. Tapi kan dia juga harus mikirin loh kesehatan mental dia kalau misalkan dia emang mau pisah. Tapi menurut kamu gimana? Kamu emang mau pisah gitu? Iya mau pisah aja sih. Punya buktinya loh ini di HP aku. Lihat. Kalau kata aku sih ini parah ya. Kalau kataku emang solusi sih kalau emang kamu emang mau pisah gitu atau cerai sama suami kamu. Jangan dulu, jangan. Aku punya kenalan sama kamu. Siapa tahu kamu bisa cerita dulu di sana. Siapa tahu dapat solusi juga yang terbaik. Kalau kata aku sih nggak ngefek ya. Mau kamu ke konselor ya atau terapis. Coba dulu, siapa tahu. Mana sih konselor kita kayak gimana? Kamu bisa ceritain masalah kamu. Entah mungkin ada solusi dari dia. Tapi kan dia orang lain, belum tentu dia juga ngerti keadaannya Reni. Tapi kan sebenarnya dia lebih tahu gitu. Kalau misalnya lebih paham perasaan kamu nanti gimana solusi yang dia berikan. Boleh deh, aku mau minta nomor satu konselor. Terima kasih ya. Permisi. Selamat siang. Selamat siang. Saya dari WhatsApp itu Oh baik, dan ibu siapa? dengan ibu Nenek. Oh ibu Reni. Ibu Reni gimana kabarnya hari ini? Baik sih Bu. Oh baik, alhamdulillah kabar baik. Saya ucapkan terima kasih ya karena ibu Reni sudah datang untuk sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai konseling hari ini, sebaiknya kita ucapkan bismillah dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kita juga harus membaca dulu surat Al-Fatihah. Baik, kita membaca bersama-sama dalam hati. Baik, saya mohon dari sesi konseling ini agar kita bisa dibantu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga bisa dapat terbuka dengan saya. Nah, sebelum itu bisakah Ibu menceritakan terlebih dahulu apa yang menjadi keluhan atau masalah Ibu? Baik Ibu, jadi saya akan ceritakan terlebih dahulu ya secara singkat mungkin inti masalah saya. Saya tuh tahu jadwal pulangnya suami saya gitu dan akhir-akhir ini suami saya sering pulang larut malam dan itu teh sering gitu, bukan 1 kali 2 kali, bukan seminggu sekali tapi secara sering gitu. Akhirnya saya curiga lah gitu, saya coba cek HP suami saya, ternyata saya nemuin chat yang aneh itu di HP suami saya gitu. Nah, itu sudah berlangsung berapa lama? Kalau untuk pulang malamnya itu udah lumayan lama ya, udah sekitar saya nyadar itu sekitar 2 bulan. Kalau untuk chat itu baru beberapa minggu kemarin lah gitu. Nah, boleh tahu sebelumnya pernikahan Ibu itu sudah berapa lama? Pernikahan saya dengan suami sudah berlangsung 2 tahun aja, sebenarnya baru juga. Dan saya juga baru punya anak umur 6 bulan gitu, masih bayi juga. Nah, kemudian boleh saya tanyakan saat Ibu menemukan chat tersebut, apa yang Ibu rasakan? Ya campur aduk sih Bu, sakit hati, tapi saya belum komunikasi langsung sama suami gitu soal chat ini. Tapi sempat saya obrolin kalau ke dia gitu, apakah dia punya wanita lain atau bagaimana, tapi belum mengaku sih Bu sampai sekarang. Baik, saya memahami situasi Ibu. Kemudian, apa yang Ibu rasakan selain hal yang sebelumnya? Ya suami saya itu selainnya tuh suka pulang malam, terus dia sibuk gitu kalau lagi ada di rumah gitu. Kita kan sebagai istri maunya kumpul gitu sama anak sama suami, tapi sibuk ngurusin kerjaan, ngurusin HP, walaupun itu tuh di hari weekend gitu. Saya itu sebagai ibu baru gitu yang pertama kali punya anak pengen dibantu gitu, apalagi anaknya masih bayi. Baik, saya memahami perasaan Ibu. Tetapi hendaknya Ibu juga melakukan komunikasi kedua belah pihak bersama suami tanpa ada rasanya menyalahkan. Nah,
selain itu juga ibu bisa mendekatkan diri kepada Allah agar keputusan yang kita buat itu sesuai dengan hati kita. Kemudian dalam surat Al-Baqarah bahwa pernikahan itu memang harus diperbaiki. Allah tidak menyukai seperti perceraian. Dalam pernikahan bahwa pasangan suami istri itu adalah pakaian satu sama lainnya. Maksudnya dari pakaian ini adalah saling melindungi dan juga saling menjaga. Nah, selain itu juga ibu mungkin bisa membawa dulu atau suami ataupun orang terkait yang ingin menikahkan. Jadi di sesi selanjutnya saya membawa suami dan orang terkait itu untuk berdiskusi di sini bersama ibu. Kemudian kita akan melanjutkan sesi konseling selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Saya tutup konseling hari ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, terutama ibu dan seluruh konseling yang ditutup. Selamat kita mengucapkan kepada kita, terutama ibu dan seluruh konseling yang ditutup. Selamat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanita Rohana. Saya yang akan membimbing sesi terapi konseling keluarga hari ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya sih sebagai suaminya. Kemudian Saya Zihan. baik. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa dari sesi konseling ini bisa saja semua yang kita bicarakan akan terjadi karena terdapat ketidakpastian dari hidup ini. Nah, tetapi kita hendaknya meminta kepada Allah petunjuk. Semoga sesi konseling ini diberkati dan dirahmati. Nah, sebelum memulai sesi konseling hari ini, mari kita ucapkan bismillah bersama dan membaca Al-Fatihah di dalam hati. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Baik sih. Oh, Bapak baik. Kemudian untuk Ibu kita, Saya baik. Ibu lagi? Nah, untuk memulai sesi kali ini ya, apakah ada yang ingin membicarakan keluhannya atau perasaannya yang dirasakan? Boleh silakan yang ingin menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian Jadi sebenarnya aku sama Reni sama istri awalnya nggak ada masalah, tapi semenjak saya sibuk dan saya makan dan juga di kantor misalnya banyak urusan, saya merasa kurang perhatian. Terus ditambah setelah mempunyai anak, perhatiannya lebih pada anak gitu. Saya sepertinya kurang gitu. Sedangkan saya kan kerja sampai larut malam gitu. Banyak pekerjaan, tapi saya merasa diperhatikan. Jadi kalau dari saya itu sih masalahnya. Nah, sehingga saya kebetulan ada sekretaris saya yang dia setiap harinya hampir dengan saya bekerja, dia mengurusi seluruh kebutuhan kantor pribadi saya, Haris. Jadi saya sangat sering berhubungan dengan dia, sehingga saya merasa bahwa dia lebih perhatian terhadap saya. baik, saya memahami perasaan Bapak Taufan. Nah, yang dimaksudkan Pak Taufan ini perhatian yang diinginkan itu seperti apa? Sebenarnya aku tuh butuh perhatiannya ya. Karena ya kayak kalau pulang kerja disebut kayak dimarahi, terus karena kebutuhan
saya ya, karena saya sudah sejak lama rumah tangga gitu ya, baru dengan istri saya sudah 2 tahun gitu ya, sudah menikah juga. Harapan saya bisa tetap gitu dalam awal ini, karena beliau langsung saya sudah memiliki anak, terus harapan saya tidak memiliki seorang ibu gitu, para ibu sangat penting. Dan apalagi istri saya ini sudah menjadi ibu yang baik. Kemudian dari Ibu Jihan sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai keluhannya atau masalahnya yang dirasakan? Ya, dari saya sendiri gitu ya, pribadi saya kan ya awal saya dekat dengan Pak Tovan ini dari ada project. Nah setelah itu ya kami bercerita, ya saya emang sebelumnya tahu hubungan Pak Tovan sama istrinya itu bagaimana. Terus Pak Tovan jadi mulai cerita nih, curhat keadaan rumah tangga itu seperti apa. Terus karena kita saling ya berhubungan ya karyawan dan bos lah, jadinya saya ngerasa nyaman sama Pak Tovan. Terus Pak Tovannya juga ngasih apa ya kayak perhatian lebih lah. Terus dari situ ya kami dekat 2 bulan 3 bulan sampai ya lamalah setengah tahun. Baik, terima kasih Bu Jihan. Saya telah mendengarkan pandangan dari pihak Ibu. Kemudian apa harapan Ibu dari konseling ini? Harapan saya ya di konseling hari ini gimana ya, saya maunya Pak Tovan dan Mbak Reni berpisah. Soalnya kenapa ya, saya ngerasa ya Pak Tovan sama saya hubungannya udah semakin intim gitu, udah dalam banget. Terus kayak kok ya main tinggal gitu aja, saya nggak terima gitu sih. Kemudian apa harapannya kepada Pak Tovan? Saya harap sih ya Pak Tovan bisa milih saya. Karena saya sudah sejak lama rumah tangga gitu ya, baru dengan istri saya sudah 2 tahun gitu ya, sudah menikah juga. Harapan saya bisa tetap gitu dalam awal ini, karena beliau langsung saya sudah memiliki anak, terus harapan saya tidak memiliki seorang ibu gitu, para ibu sangat penting. Dan apalagi istri saya ini sudah menjadi ibu yang baik. Kemudian dari Ibu Jihan sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai keluhannya atau masalahnya yang dirasakan? Ya, dari saya sendiri gitu ya, pribadi saya kan ya awal saya dekat dengan Pak Tovan ini dari ada project. Nah setelah itu ya kami bercerita, ya saya emang sebelumnya tahu hubungan Pak Tovan sama istrinya itu bagaimana. Terus Pak Tovan jadi mulai cerita nih, curhat keadaan rumah tangga itu seperti apa. Terus karena kita saling ya berhubungan ya karyawan dan bos lah, jadinya saya ngerasa nyaman sama Pak Tovan. Terus Pak Tovannya juga ngasih apa ya kayak perhatian lebih lah. Terus dari situ ya kami dekat 2 bulan 3 bulan sampai ya lamalah setengah tahun. Baik, terima kasih Bu Jihan. Saya telah mendengarkan pandangan dari pihak Ibu. Kemudian apa harapan Ibu dari konseling ini? Harapan saya ya di konseling hari ini gimana ya, saya maunya Pak Tovan dan Mbak Reni berpisah. Soalnya kenapa ya, saya ngerasa ya Pak Tovan sama saya
keputusan milih saya? Baik, Bapak Ibu kan memiliki pandangannya masing-masing. Nah, dalam membuat keputusan juga kita perlu merenungkan dan juga mementingkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Nah, Allah juga memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan masalah, memaafkan, memperbaiki kesalahan, asalkan semua pihak itu melakukan atau memperbaiki kesalahan dengan sungguh-sungguh dan hingga kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran Allah. Tapi sejujurnya saya menganjal sih setelah suami saya berselingkuh, kayak hal itu akan saya ingat untuk seumur hidup dalam pernikahan saya. Baik, saya mengerti perasaan Ibu. Tapi dalam sebuah pernikahan itu penting sekali untuk suami dan istri itu memberikan ketenangan dan kasih sayang. Dan itu juga diatur dalam surat Al-Rum ayat 21, Bu. Baik, saya mengakui bahwa saya berselingkuh dan saya juga menyesal karena telah menikah. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada istri saya karena telah melakukan selingkuh yang mana itu tidak dibenarkan. Dan saya juga ingin dari kejadian ini istri saya dapat berubah dengan memperhatikan saya gitu. Terus kalau pulang ke rumah setiap pulang kerja tidak memarahi saya. Dan kemudian jangan lupa bahwa saya sudah menjadi suami istri gitu, atau sudah berkaitan dengan suami istri. Dan saya juga minta maaf kepada Tuhan melakukan hubungannya tidak seharusnya gitu. Pengalaman dari Pak Topan sendiri Kak Allah yang baik, ya. Kemudian Pak Topan sendiri bahwa pernikahan itu memang sesuatu yang perlu dijaga dan bahwasannya laki-laki itu memiliki tanggung jawab untuk menafkahi rumah tangga ataupun batinnya, dan istri pun sama perlu memberikan kasih sayang atau dukungan kepada suami. Baik, saya juga meminta maaf sebagai istri karena sudah melakukan hal yang mungkin menurut Mas Topan ini kurang disenangi. Saya kurang memberikan perhatian dan lain-lain yang mungkin Mas Topan butuhkan. Tapi saya juga sebagai istri ingin mempunyai suami yang mengerti dan mampu memahami saya. Baik, terima kasih kepada Pak Topan dan juga Bu Reni telah memberikan pandangannya dan juga bisa saling memberikan rasa penyesalannya. Nah, kemudian atas izin Allah juga siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar pada suatu masalahnya. Kemudian kepada Pak Topan juga sebaiknya memang dalam ajaran Islam untuk menjaga pandangannya, dan kemudian sebaik-baiknya yang paling baik kepada keluarganya adalah yang paling baik terhadap keluarganya sendiri. Menjaga pandangannya dan kemudian sebaik-baiknya yang paling baik kepada keluarganya adalah yang paling baik terhadap keluarganya sendiri. Terima kasih pada konselor Bu Wanita yang sudah memberi pandangan Islam kepada saya dan juga apa-apa yang bersangkutan. Saya juga minta maaf ya kepada Mbak Reni yang mungkin saya mungkin lagi sih tapi udah pasti menyakiti hati Mbak Reni yang dimana ya kami sesama perempuan yang harusnya ya saling mendukung lah, support satu sama lain. Dan saya juga akan menjaga jarak ya dengan Pak Topan untuk kedepannya. Dan sekali lagi saya minta maaf kepada Mbak. Baik, Bu Jira, ini adalah keputusan yang bijaksana di dalam surat An-Nur ayat 30 bahwa memutuskan suatu hubungan yang tidak halal itu adalah langkah yang benar, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini juga menjadi makna untuk Bu Jihan sendiri. Alhamdulillah ya dari masing-masing pihak sendiri sudah memiliki solusi untuk kedepannya, dan saya sarankan juga untuk Bapak Topan dan Ibu Reni juga mengalokasi
Baik, dari masing-masing pihak semuanya sudah memiliki solusi untuk kedepannya, dan saya juga ingin menyarankan Pak Tovan dan Bu Reni mengalokasikan waktu bersama seperti sholat berjamaah, kemudian juga mungkin membaca Quran bersama. Selanjutnya juga mungkin bisa membicarakan atau berdiskusi yang dapat mempererat hubungan. Dan kita juga sebagai sesama manusia, terkhususnya berzihan, hendaknya kita memperbaiki hubungan, tidak adanya pertengkaran. Dan saya juga ingin meminta untuk berzihan, Pak Tovan, Bu Reni untuk saling bersalaman terlebih dahulu. Terima kasih, Anda. Baik, atas izin Allah dan juga rahmat dari Allah, akhirnya kita sampai pada penutupan sesi webinar hari ini. Nah, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam setiap keputusan kita perlunya meminta permohonan kepada Allah, melibatkan Allah. Nah, untuk itu mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama.